Gua coba ngerangkai-rangkai fakta soal wabah yang sekarang melanda dunia. Kita kan tahu, wabah itu sampai saat ini belum ditemukan obat yang efektif. Orang yang sakit terus sembuh karena daya tahan tubuhnya meningkat. Jadi bukan karena diobati secara khusus. Terus juga sebagai wabah, penularannya memang luar biasa cepat. Ada yang ngitung pakai rumus eksponensial. Maksudnya gini, dari satu orang itu bisa kena ke ribuan orang lainnya dalam waktu yang cepat. Wajar sih, sebagai makhluk sosial, manusia kan berinteraksi dengan manusia lainnya. Saling bertemu, saling ngobrol, nah itu proses penularannya kayak gitu. Terus orang yang punya penyakit ini atau terkena serang virus ini, itu disebut carrier, dia menularkan wabah ke orang lainnya. Bukan lagi mereka yang kayaknya sakit, bahkan orang yang kelihatannya sehat-sehat aja, ketika dites ternyata terbukti positif terpapar virus ini. Jadi segala opsi yang dilakukan saat ini adalah langkah untuk mengurangi dampaknya, bukan menghapus sama sekali wabahnya karena obatnya belum ditemukan. Kayak misalnya lockdown di satu kota, itu ya bagus-bagus aja sih untuk menjegal, menahan penularan yang paling efektif. Tapi lo tahu kan biaya kalau seandainya Jakarta misalnya di lockdown, itu biayanya gila, resikonya juga gila-gilaan. Belum tentu juga orang mau melaksanakannya karena banyak orang rakyat Jakarta yang ngeyel, disuruh diam di rumah dia malah kemana-mana, jadi nggak efektif. Kalaupun lockdown dilaksanakan di Jakarta misalnya, sampai kapan? Itu pertanyaan penting. Nggak ada yang bisa jawab, gue yakin. Oke, ketika misalnya lockdown, kan nanti dibuka lagi pasti sekali waktu kan? Ketika dibuka lagi, orang berinteraksi lagi dengan orang lainnya, apakah ada jaminan orang yang masuk ini nanti juga udah bebas dari wabah itu? Terus kena lagi. Terus lockdown yang kemarin gunanya buat apa? Kalau ujungnya dibuka lagi. Ini kan artinya kita jadi lockdown selamanya. Membasmi virus ini sampai ke akarnya, dunia dan kita nunggu para saintis menemukan antivirus atau vaksin. Penelitiannya butuh waktu lama. Setelah itu diproduksi massal. Setelah diproduksi massal untuk kita disuntikan atau kita diimunisasi itu dibutuh waktu yang lama banget. Tapi ada yang positif. Meski penyebarannya masif, nggak semua orang terpapar wabah ini. Lo tahu kan ketika puncak penyebaran di Wuhan di Cina itu, misalnya dari 11 juta warga Cina, hanya 85.000 orang yang terpapar. Atau sekitar 0,7%. Dari 0,7% yang terpapar itu, fatality rate-nya kira-kira 2,7%. Maksudnya dari semua yang terpapar, 2,7% orang mengalami kematian, meninggal. Artinya apa? Yang sembuh jauh lebih banyak. Kondisi yang paling serius itu melanda biasanya pasien di atas usia 80 tahun. Oke, itu adalah faktanya. Ya. Terus kita harus ngapain dengan fakta yang kayak gini? Ada wabah, obatnya belum ditemukan, vaksinnya belum ditemukan, terus kita harus ngapain? Menurut gua ada dua pilihan. Pilihan pertama, kita ketakutan dengan segala ulah wabah ini yang belum ada vaksinnya itu. Atau yang kedua, kita memilih berdamai dengan keadaan. Tentu aja memilih berdamai ini dengan terus menjaga diri, jangan sampai tertular, menjaga kesehatan dan lain-lain. Contohnya gini deh, kalau lu setiap saat mengkonsumsi informasi yang membuat ketakutan lu makin parah terhadap wabah ini, lu akan dilanda kecemasan akut. Kecemasan akut yang lu rasakan sebetulnya nggak ngefek apa-apa pada perubahan kondisi. Efeknya hanya merugikan diri lu sendiri. Atau kalau lu memilih melalap informasi yang lebih positif. Misalnya gini, lu lebih melihat angka kesembuhan orang yang terpapar wabah ini ketimbang yang meninggal. Atau melihat upaya positif dunia dan pemerintah mengurangi dampak wabah ketimbang gerundelan lu nggak jelas. Hidup lu gue rasa akan lebih enjoy. Gini-gini, lo tahu TBC kan? Tuberkulosis, lo tahu banyak orang yang kena penyakit itu. Itu juga penyakit yang disebabkan karena virus pada paru-paru. Penularannya juga sama, via droplet, air liur dan lain-lain itu loh. Di Indonesia, ini menurut berita ya, dan datanya
tersaji di media, setiap hari ada 300 orang meninggal gara-gara TBC. Sekitar 100 ribuan orang setahun meninggal. Setiap tahun ada 800 ribu penderita TBC baru. Pertanyaan gue simple. Apa lu panik dengar berita ini? Apa lu pernah teriak-teriak Indonesia harus lockdown gara-gara TBC? Apa lu pernah memborong makanan karena ada berita orang kena TBC? Gue yakin enggak. Karena lu dan gua udah berdamai dengan kondisi. Iya, TBC masih banyak di sekitar kita. Kita semua berpotensi tertular. Tapi kita kan berusaha hidup sehat untuk mencegahnya. Itu TBC yang ada obat untuk membunuh virusnya sudah ditemukan. Meski kalau penderita tuh harus berobat selama 6 bulan penuh. Nah, apalagi wabah yang tingkat fatality rate-nya lebih rendah dari TBC, yang obatnya adalah daya tahan tubuh lo sendiri. Vaksinnya belum ditemukan. Pertanyaannya, ngapain kita terus-menerus panik dan ketakutan? Apalagi dorong-dorong lockdown segala. Lockdown. Gua jadi bingung gitu lah. Jadi sekarang pilihannya terserah lu. Lu mau hidup seperti di dalam rumah hantu yang selalu mencekam, serem, ketakutan, maka konsumsilah segala informasi yang penuh kegelapan soal wabah ini. Pilih teman di medsos yang suka menyebar kekhawatiran, suka teriak-teriak bahaya seolah-olah dunia mau kiamat. Hasilnya lo akan parno terus-terusan. Atau lo mau berdamai dengan keadaan. Tetap menjadi rasional untuk hidup sehat dan bersih. Tapi nggak sampai parno. Kalau gue mau milih hidup yang dengan cara kedua, wabah emang terjadi saat ini, melanda seluruh dunia. Semua orang ngerasain dampaknya. Tapi nggak semua orang punya pandangan yang sama. Gue bisa memilih melihat dunia dengan gambaran yang lebih positif. Bahwa ada usaha besar-besar untuk memerangi virus ini. Bahwa kita bergerak ke arah yang lebih baik. Bahwa jumlah penderitanya sudah berkurang. Wabah emang terjadi. Tapi rasa kopi tadi pagi ya masih enak. Intinya gini, lo harus menghalau dua virus saat ini. Virus COVID-19 dan virus ketakutan yang melanda ada di sekitar kita. Keduanya menurut gue nyusahin kita sama parahnya. Yang dibutuhkan bukan lockdown sekarang ini. Tapi lockdown. Maksud gue, membuang jauh-jauh persepsi negatif yang terus-menerus diproduksi oleh kadrun-kadrun itu. Ada yang bilang begini, ubahlah cara pandang lo, maka dunia lo akan berubah. Itu menurut gue yang harus kita pikirin. Gue sih cuma ngajak lo mikir. Kesimpulannya ya terserah lo. Makasih.